فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita selalu bersyukur pada Allah malam ini bisa hadir dan berjumpa lagi bersama-sama untuk membaca dan tadarus Al-Quran. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita, kemudahan di dalam memahami Al-Quran dan juga kemudahan di dalam mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Sayyid, masih ada yang ingat sampai di ayat keberapa? Masih di Al-Mujadalah kan? Benar ya? Baik. Ayat keberapa? Ke-7. Ayat berapa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. Ayat ke-7 masih di surah Al-Mujadilah. Allah Ta'ala mengatakan, tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara 3 orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tiada pembicaraan antara 5 orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jamaah rahimani rahimakumullah. Ayat ini menjadi landasan dari muraqabatullah. Muraqabatullah maknanya merasa diawasi oleh Allah Ta'ala kapanpun dan dimanapun kita berada. Dan ini esensi dari ihsan, tingkatan din yang paling tinggi adalah ihsan. Jadi Islam, iman, ihsan. Orang yang Islam belum tentu iman. Orang yang beriman belum tentu ihsan. Jadi Muslim belum tentu dia mukmin, orang mukmin belum tentu dia muhsin. Paham jadi? Ya. Maknanya orang Islam, ya dia Islam. Maknanya secara lahiriah. Dia menjalankan Islam, mungkin dia sholat, ya, dan juga ya dia bersahadat. Ya. Tapi bisa jadi dia tidak beriman. Seperti apa? Kaum munafik. Kaum munafikin. Dari zaman dahulu, dari zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seterusnya sampai akhir zaman selalu ada yang menggembosi daripada Islam. Duri dalam daging, merusak dari dalam. Lahiriahnya adalah Islam, tapi tidak beriman. Jadi setiap Islam belum tentu iman.
Contohnya kaum munafikin Islam tidak Islam. Tokohnya Abdullah bin Ubay bin Salul itu dedengkot biang keroknya orang munafik. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika meninggal beliau menyolati. Karena lahiriah adalah Islam, tapi dia tidak beriman. Ya. Kalau orang beriman pasti dia Islam. Ya. Nah, orang yang beriman belum tentu ihsan. Belum tentu ihsan. Ihsan itu sebagaimana yang ditafsirkan sendiri oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Sehingga ibadahnya apa? Dilandasi penuh kecintaan. Analoginya, ya, kalau kita bekerja merasa dilihat oleh majikan kita, tentu kita ingin bekerja sebaik mungkin agar majikan kita senang. Gitu. Maka ketika kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah, maka kita ingin secara maksimal ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Ta'ala adalah yang terbaik. Kita sholat, kita persembahkan sholat kita, sholat yang terbaik. Ya. Kan sebagian ulama mengatakan kalau kamu sholat seakan-akan jadikanlah kamu merasa ini sholat terakhir yang kamu lakukan. Ya. Dan ibadah yang lain. Ini poin pertama. An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Sehingga ibadahnya dilandasi dengan kecintaan, keagungan, dan dia ingin mempersembahkan yang terbaik. Poin yang kedua, fa illam takun tarahu fa innahu yara. Ya, kalau kamu tidak bisa seperti itu, tidak bisa seakan kamu melihat Allah, maka kamu harus yakin sesungguhnya Allah melihatmu. Allah mengawasimu. Nah, ini akan memunculkan khasyatullah, rasa takut kepada Allah Ta'ala. Karena meyakini Allah senantiasa mengawasi, melihat kita. Ya. Jadi poin yang pertama tadi memunculkan mahabbatullah. Ya. Poin yang kedua memunculkan khasyatullah. Ya. Nah, ayat tadi, ayat ke-7 dari surah Al-Mujadilah. Ya, alam tara anallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum ila fil ayat. Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Dan pengetahuan Allah Ta'ala sangat sempurna. Semua yang di langit, semua yang ada di bumi, Allah mengetahuinya. Dan pengetahuan yang sempurna. Pengetahuan yang tidak didahului ketidaktahuan dan tidak diakhiri dengan kelupaan. Bagaimana kita makhluk, kita mengetahui sesuatu, awalnya kita tidak tahu. Ya, tapi ilmunya Allah, pengetahuan Allah itu azali. Tidak didahului oleh kebodohan, ketidaktahuan. Bahkan jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, sampai rahasia apa yang dibisikkan di dalam hati Allah juga mengetahui. Demikian juga para malaikatnya
Ya. Ikut mendengar dan juga mencatat secara rapi sebagai bukti, sehingga orang nanti di akhir tidak bisa mengelak karena lengkap catatan amalnya. Allah Ta'ala di dalam surah Az-Zukhruf ayat 80 berfirman, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya kata Allah, kami mendengar, dan utusan-utusan yaitu para malaikat, ya para malaikat kami kata Allah selalu mencatat di sisi mereka. Allah mengetahui dengan detail apa yang diucapkan oleh kita, apa yang dilakukan oleh kita. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa saja yang diucapkan, ya, maka di kanan dan kirinya ada raqib dan atid, ya, malaikat pengawas yang mencatat. Sehingga dalam bagian ini, ya, kita perlu berhati-hati dalam berucap, harus dipikir dulu. Ya, fakir qabla an ta'zima, kata orang bijak. Pikir dulu sebelum kamu, ya, berazam, bertekad, ya, sebelum kamu mengucapkan, sebelum kamu bertindak. Pikir dulu, ditimbang. Apakah memberikan maslahat, ya, kebaikan, ataukah mendatangkan madarat. Ya, bahkan seandainya impas, lebih baik diam. Ya, itu lebih selamat. Jadi Allah melihat, mendengar, mengetahui semua rahasia manusia dan apa yang dibisikkan. Ya. Di sini ada orang bisik-bisik, di pojok sana tidak mendengar. Ya. Tapi Allah Ta'ala mengetahui, ya, apa yang dibisikkan oleh kita, apa yang diucapkan oleh makhluknya saat ini, detik ini. Jadi ada manusia berapa miliar kita tidak tahu, Allah Ta'ala alam misalnya. Ya. Ada yang berdoa kepada Allah Ta'ala, minta ini, minta itu. Allah mendengarnya dan Allah memahami apa yang mereka panjatkan. Begitu sempurna. Ya. Kemudian untuk lebih menekankan lagi, kita lihat lanjutannya. Ma yakunu min najwa thalathatin. Najwa itu artinya berbisik, sangat lembut. Hanya berbisik itu berarti yang mendengar hanya dibisikin. Orang yang di sebelahnya yang tidak dibisikin tidak mendengar. Saking lirihnya. Ya. Ma yakunu min najwa thalathatin. Ya, ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, illa huwa rabi'uhum, kecuali dia yaitu Allah yang keempatnya. A dan B bisik-bisik. Di sebelahnya ada C, ada D, ada F, seterusnya tidak ada tahu. Hanya dua ini, A dan B. Jangan merasa aman. Oh, tidak ada yang tahu. Illa huwa rabi'uhum. Allah yang illa huwa thalithuhum. Allah yang ketiganya. Ini ada dua orang. Allah yang ketiganya. Jangan mengira hanya si A dan si B saja, dua orang ini yang mendengar. Ingat, ada Allah.
Mungkin si C, si D, si F seterusnya tidak dengar, tidak tahu. Tapi Allah mendengar. Ya. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidaklah ada 3 orang yang berbisik-bisik kecuali ya dia Allah yang keempatnya. Ada 3 orang berbisik-bisik, jangan mengira hanya A, B, C dok yang tahu, yang mendengar. Ada Allah yang keempat yang mendengar, bahkan pendengarannya Allah lebih tajam daripada yang dibisikkan oleh si A dan si B dan si C. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Tidaklah ada 5 orang yang berbisik-bisik tadi, melainkan dia Allah yang keenamnya. Ada 5 orang, jangan mengira hanya 5 orang yang tahu apa yang dibisikkan, yang dirahasiakan. Ada keenamnya, siapa? Allah Azza wa Jalla. Was-sami'ul basir, dialah yang maha mendengar, maha melihat. Ya. Alimul khabir, maha mengetahui, dan al-khabir maha mengetahui dengan detail, dengan rinci. Wala adna min dzalika, tidak pula ada yang kurang dari itu. Kurang dari 5, kurang dari 4, kurang dari 3. Wala aktsar, atau lebih dari itu. Entah itu 6 orang, entah 7 orang. Ya. Illa huwa ma'ahum aina makanu. Melainkan dia Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Bersama apanya? Ilmunya Allah Ta'ala meliputi seluruh makhluknya, mencakup seluruh makhluknya. Pengetahuannya Allah meliputi seluruh. Jadi bersama mereka di sini maksudnya bukan zatnya Allah bersama mereka, tidak. Bahkan Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menyatakan, ya, para ulama, ya, ada ijma di kalangan ulama, kesepakatan sehubungan dengan makna ayat tadi, ya, bahwa makna ayat yang dimaksud adalah kebersamaan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan zatnya. Zatnya Allah, ya, maha tinggi. Alin ala arsyihi, maha tinggi, berada di atas arasnya. Ba'in ala makhlukatihi, ya, terpisah dari makhluk, dari ciptaannya. Ya, Ibnu Katsir di kitab tafsirnya menyatakan, ya, ayat yang kita baca tadi, wala adna min dzalika wal aktsara illa huwa ma'hum aina makanu, bahwa Allah bersama mereka dimanapun mereka berada, maksudnya adalah ma'iyatullah bi ilmihi, kebersamaan Allah berupa ilmunya, pengetahuannya Allah bersama mereka dimanapun mereka berada, meliputi seluruh makhluknya. Pendengarannya Allah meliputi seluruh makhluknya. Penglihatannya Allah meliputi seluruh makhluknya. Tidak ada yang luput dari Allah Azza wa Jalla. Tidak ada sesuatu yang gaib bagi Allah Azza wa Jalla. Ya. Dalam surah At-Taubah ayat 78 Allah mengatakan, alam ya'lamu annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa anallaha 'allamul ghuyub. Tidakkah mereka tahu bahwasanya Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwasanya Allah itu amat mengetahui segala yang gaib. Nah, ini jamaah, jadi mau dimuliakan Allah Ta'ala, sehingga ayat ini menjadi landasan dari sekian ayat, ya, bagi, ya, muraqabatullah, dan ini sangat penting bagi kita, ya, merasa diawasi oleh Allah Ta'ala itu mendatangkan ketenangan, ya, ma'inul qulub. Dia tidak khawatir karena Allah bersama kita.
Sebagaimana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya, berkata kepada sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq, ketika Abu Bakar dalam kondisi galau, takut, khawatir, kalau ya, mereka orang-orang musyrik yang mengejar itu mengetahuinya, karena tinggal sedikit melihat ke bawah itu akan kelihatan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kamu sedih, jangan kamu khawatir, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka merasa ada kebersamaan dengan Allah, yaitu kebersamaan dari sisi ilmunya, pengawasannya, mendatangkan ketenangan. Kenapa kita perlu takut, kita perlu sedih, sedangkan kita punya Allah Ta'ala. Allah bersama kita. Ya, kita serahkan semua, kita tawakal Allah. Bahkan yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukup. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa saja yang bertawakal kepada Allah, maka fa huwa hasbuh. Allah akan mencukupinya. Ketika Allah sudah mencukupi, tidak akan butuh kepada yang lain. Ini jemaah. Jadi tenang di hati. Satu sisi. Sisi yang kedua tadi kita katakan, ya, dia akan sangat takut melakukan maksiat, melakukan dosa, karena Allah selalu melihat, mengawasi, mendengar, ya, dengan sangat sempurna. Tidak ada yang gaib bagi Allah Ta'ala. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, ya, di akhir ayat ini, di akhir dalam tafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir memberikan faidah, ya, apa faedahnya? Yaitu qaulnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Ya. Ini begitu dalamnya di dalam mentadaburi ayat ini para ulama. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa iftatahal ayat bil ilmi wa ikhtitamah bil ilmi. Ayat tadi yang kita baca diawali dengan ilmu, diakhiri dengan ilmu. Awal ayat menyebutkan, menyinggung tentang ilmunya Allah, ya, yang meliputi seluruh makhluknya. Di akhir ayat juga demikian. Nah, coba kita perhatikan. Nah, ini Masya Allah, bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal begitu sangat dalam ketika mentadaburi ayat ini. Coba antum perhatikan, dibuka Al-Qur'annya. Ini kan ayat ketujuhnya agak panjang ya. Nih. Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya. Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui? Berarti ilmu di sini. Bahwasanya Allah mengetahui seluruh apa yang ada di langit dan di bumi. Lihat awal ayat. Allah menyebutkan tentang ilmunya. Ya, Allah mengetahui seluruh apa yang ada di langit dan di bumi. Kemudian akhir ayat apa? Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, ya, terhadap segala sesuatu. Ya, yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, dan yang tidak terjadi. Seandainya terjadi, Allah tahu.
Kalau sudah terjadi, sedang terjadi, yang akan terjadi, Allah mengetahui. Bahkan lebih dari itu apa? Yang tidak terjadi, seandainya terjadi, Allah pun tahu. Apa contohnya? Ya betul. Ya. Orang-orang kafir, orang-orang fasik, dia ingin kembali ke dunia. Li'a'mala sholihan fima taraktu. Pengen ke dunia buat apa? Apa gelau? Oh, saya lagi bangun rumah belum jadi. Oh, saya baru dapat orderan sekian miliar. Sedikit lagi, pengen kembali. Bukan itu. Oh, karena sebentar lagi, tinggal 2 hari mau nikah. Kedarung meninggal. Maka yang sudah meninggalnya dia ingin balik. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia sebentar saja. Apakah untuk urusan dunia? Urusan pengen nikah, urusan tadi ya, harta dunia ini. Sebentar lagi mau dilantik jadi presiden misalnya. Qaid. Lalu gelok. Misal saja. Lalu dia di akhirat sana, ya Allah kembalikan ke dunia ini, sebentar lagi mau dilantik. Bukan itu semua. Tapi apa? Dia ingin kembali ke dunia. Li'a'mala sholihan fima taraktu. Agar aku bisa beramal soleh yang dulu aku tinggalkan. Aku dulu punya kesempatan beramal soleh. Punya kesempatan ngaji seperti ini. Punya kesempatan sholat berjamaah di masjid. Punya kesempatan bersedekah. Punya kesempatan baca Al-Quran. Punya kesempatan menghafal Al-Quran. Saya ada dulu ya Allah, tapi tak tinggalkan. Kedarung mati. Kembalikan ke dunia sebentar saja ya Allah. Agar aku bisa melakukan itu. Fima taraktu. Tapi Allah Maha tahu. Tapi itu hanya omongan tok. Seandainya dikembalikan ke dunia masih utuh, tetap maksiat. Makanya ini contoh. Allah itu Maha mengetahui yang tidak terjadi. Seandainya terjadi, itu kan tidak terjadi. Ya, orang sudah mati kembali ke dunia, ini kan tidak terjadi. Tapi seandainya terjadi, Allah mau tahu apa nanti terjadinya. Apakah betul dia menyesal lalu beramal soleh? Ternyata ketika dibalikan ke dunia, ya dia kembali masih utuh. Maksiat ya maksiat. Waliyadzubillah. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Makanya kita banyak kesempatan. Ya. Orang tua kita punya ajian, namanya apa? Aji mumpung. Aji mumpung. Maka aji mumpung itu memang ada dalilnya di kita. Ya. Aji mumpung apa? Mumpung masih muda. Mumpung masih punya banyak kesempatan, punya waktu. Mumpung masih sehat. Mumpung masih duitnya banyak. Yang belum umroh. Sedekah. Ini rakyat Gaza kelaparan. Kita harusnya malu jamaah. Kita makan enak sedikit pun kita uangnya tidak transfer ke sana. Nggak bisa bantu, malu kita ini. Gimana nanti ditanya Allah Ta'ala? Saudara kamu dibantu seperti itu sampai kelaparan, kamu makan enak, sedikit pun kamu tidak bantu. Ya, saldo kamu banyak, tidak takut 3 bulan bisa diblokir. Hanya lagi viral. Ya, katanya gitu Pak ya. Ya beneran. Ya, makanya antum rugi nabung di bank itu jamaah, rugi. Ya, jangan simpan uang di bank. Ya, simpan di langit. Simpan di langit itu maksudnya bisa antum sedekah atau antum bantu investkan. Jangan ada uang nganggur. Antum punya teman, masya Allah, amanah, ya sregep,
Coba. Antum 10 juta masuk bank, kalaupun ada bunganya antum ambil? Nah, 10 juta si temannya. Dia amanah. Ya, dikelola. Dalam setahun bisa berkembang jamaah. Akad mudharabah. Seperti itu. Ya. Maka lihat bagaimana ekonominya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat. Saling topang menopang. Saling menguatkan satu dengan yang lain. Bukan jegal-jegalan, masa bodoh, enggak. Al-muslim akhul muslim. Melihat. Ya, ketika ada temannya, saudaranya susah, kita ikut. Gimana? Ingin bantu. Kalau tidak ada antum, jadi wasilah mungkin bisa menyambungkan kepada yang punya. Demikian jemaah. Ya. Ya, jadi kembali ke tadi ke faedah yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hambal, kemudian dibawakan oleh Mukatsir, ya, bahwa ayat tadi ayat ketujuh diawali menyinggung tentang ilmunya Allah, pengetahuannya Allah. Ya, akhir ayat juga demikian. Ya. Baik. Kita lanjut di ayat berikutnya. Ayat 8. Alam tara ilal ladzina nuhu 'anil najwa thumma ya'uduna lima nuhu anhu wa yatanajawna bil itsmi wal 'udwani wa ma'siyatir rasul wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibuna Allah bima naqul hasbuhum jahannam yaslaunaha fa bi'sal masir. Kita lihat terjemahannya. Apakah tiada kamu perhatikan? Apakah tidak kamu perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia, kemudian mereka kembali mengerjakan larangan itu, dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan dan durhaka kepada Rasul. Dan apabila mereka datang kepadamu, mereka mengucapkan salam kepadamu dengan salam yang bukan sebagai yang ditentukan Allah untukmu. Dan mereka mengatakan pada diri mereka sendiri, mengapa Allah tiada menyiksa kita disebabkan apa yang kita katakan itu. Cukuplah bagi mereka neraka jahanam, ia akan mereka masuki. Dan neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Mereka ini siapa yang dimaksud? Yahudi. Ya, apakah tidak kamu perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia, kemudian mereka kembali mengerjakan larangan itu? Sudah dilarang, jangan bisik-bisik, bikin rahasia, dilarang. Nabi SAW ketika sampai di Madinah, di antara yang beliau lakukan, satu, bangun masjid. Dua, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Yang ketiga, melakukan perjanjian dengan seluruh elemen masyarakat yang tinggal di Madinah tanpa pandang bulu agama. Ya, orang yang beriman, orang kafir ahli kitab, termasuk Yahudi Nasrani, kemudian juga kaum munafik, semuanya selagi dia, bahasa kita, KTP-nya Madinah, tanpa pandang bulu, harus guyub rukun, menjaga ketertiban, keamanan, kedamaian wilayah negeri Madinah. Itu sudah ada. Ya, ke Madinah itu diantaranya itu. Ya.
Oleh sebab itu, apa saja yang bisa membuat retak, ya, masyarakat atau rakyat Madinah dilarang, nggak boleh. Pokoknya bersatu padu menjaga keamanan Madinah. Sehingga kalau ada misalnya ada musuh dari luar menyerang, ya, bersama tanpa pandang bulu agama, tanpa pandang bulu suku, harus mempertahankan Madinah. Ini di antara klausul piagam Madinah. Nah, tapi ini dasar Yahudi. Yahudi itu kalau ada di pinggir jalan, ada orang mukmin, para sahabat lewat, bisik-bisik, bisik-bisik. Maka sahabat Nabi SAW, ya, melihat si Yahudi bisik-bisik ini, jadi ada rasa takut, jangan ini segala macam, campur aduk, jangan mau dicelakai, jangan mau dibunuh, jangan segala macam. Gitu. Ya. Sehingga Allah Ta'ala berfirman tadi, apakah tidak kamu perhatikan, wahai Muhammad, orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia, kemudian mereka kembali mengerjakan larangan itu. Dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk apa? Berbuat dosa, permusuhan, dan durhaka pada Rasul. Walidzubillah. Jadi yang dimaksud adalah kaum, ya, orang-orang Yahudi. Ya, jadi kalau Yahudi ini melihat sahabatnya Nabi SAW lewat di hadapan mereka, mereka berbisik-bisik sama temannya ini. Ya. Sehingga para sahabat dalam hatinya ini ada rasa khawatir, rasa takut, dan seterusnya. Maka Nabi melarang mereka untuk melakukan hal seperti itu. Tapi tetap bandel. Tidak digubris larangan itu. Bahkan nantang. Kalau memang ini tidak boleh, ini adalah salah, kenapa Allah tidak menurunkan azab bagi mereka? Jadi mereka menantang. Walidzubillah. Jadi wa yatanajawna bil itsmi wal udwan wa maksiatir rasul. Jadi mereka berbisik-bisik ini, ya, melakukan pembicaraan rahasia itu untuk berbuat dosa, permusuhan, dan durhaka pada Rasul. Yang bikin, ya, keonaran, membuat para sahabat ketakutan. Wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihillah. Apabila mereka datang kepadamu, mereka siapa? Yahudi. Apabila datang kepadamu Muhammad, hayyuka bima lam yuhayyika bihillah. Mereka mengucapkan salam kepadamu dengan memberi salam yang bukan sebagai yang ditentukan Allah untukmu. Apa salamnya? Bukan assalamu alaikum, tapi assalamu alaikum. Dipelintir. Kalau assalamu alaikum artinya semoga keselamatan tercurah kepada engkau. Tapi Yahudi dipelintir. Assalamu alaikum, bukan asal-asamu. Tapi seakan-akan supaya terdengar assalamu. Tapi asamu itu artinya, mohon maaf ya, kalau bahasa kita asamu itu ya mudar gitu. Celaka, ya. Mudar kamu gitu. Jadi bukan doa kebaikan, tapi doa keburukan. Itu Yahudi. Tidak sudi mengucapkan salam berupa doa keselamatan kepada Nabi SAW dan juga para sahabat. Tapi yang terucap dari mulut mereka adalah, ya, ucapan-ucapan buruk, ya, assalamualaikum. Ya, bahkan
Ya, Aisyah. Ya. Saking jengkelnya, ya. Aisyah menambahi dengan apa? Ya. Jadi assamu alaikum, kemudian Aisyah menambahnya dengan walaknatullah. Ya. Artinya kamu juga semoga modar juga dan laknat Allah padamu itu. Gitu. Aisyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam masya Allah orang yang sangat adil. Enggak. Tidak demikian. Walaupun memang itu salah, ya dibalikkan sama juga, jangan dilebihkan. Apa jawabannya? Waalaikum. Gitu. Waalaikum artinya juga kepadamu. Tidak perlu ditambah walaknatullah. Semoga Allah juga melaknat. Lihat, perlakuan kepada orang kafir pun Islam sangat adil. Tidak boleh menambahkan yang lebih daripada ya apa yang mereka lakukan. Kita masih bisa? Ayo, betul. Silakan adzan dulu. Nah,
Tayyib jamaah rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan. Ya, jadi seperti itu. Ya, mereka orang Yahudi ini ketika mengucapkan salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan salam kepada para sahabat, ya, bukan assalamu alaikum, tapi assamu. Ya. Tapi dengan diplesetkan. Jadi seakan-akan nanti Rasulullah, para sahabat itu mendengarnya assalamu. Ya. Maka kalau seperti itu, ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza salama alaikum ahadun min ahlil kitab, faqulu alaikum." Apabila salah seorang dari ahli kitab, Yahudi atau Nasrani mengucapkan salam kepadamu, maka jawablah alaikum. Alaikum itu artinya juga padamu. Sehingga kalau misalnya salamnya benar, ya, antum punya tetangga Nasrani misalnya mau datang ke rumah, assalamualaikum. Karena kadang salam itu sudah jadi lumrah ya. Dulu punya guru ya Nasrani, itu kalau masuk kelas mengucapkan salam. Guru seni ya, ya seni rupa dulu waktu SMA itu. Assalamualaikum. Itu padahal guru Nasrani. Ya. Ya kita jawab waalaikum. Ketika dia mengucapkan doa keselamatan bagi kita, semoga keselamatan bagimu, kita waalaikum juga padamu. Seandainya yang terucap dari mereka ahli kitab itu bukan assalamu tapi asamu, arti tadi ya, mohon maaf ya, modar kamu, artinya mendoakan kebinasaan, keburukan, maka juga waalaikum juga padamu. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, apa yang diucapkan dari mereka tidak akan terjadi, adapun dari kita akan terjadi. Gitu. Maka zona amannya alaikum. Entah yang terucap beneran assalamu atau asamu. Tidak ada ruginya umat Islam. Ya. Bahkan dilarang untuk kemudian berbuat zalim kepada meskipun itu orang kafir. Sehingga Aisyah ketika mengetahuinya, Aisyah menambahkan, ya, dari walanatullah, semoga juga mudar kamu, juga semoga Allah melaknat kamu dan seterusnya. Nabi melarang, jangan seperti itu wahai Aisyah. Cukup dengan waalaikum. Karena itu akan mengenai diri mereka. Adapun yang keluar dari mulut mereka tidak mengenai kita. Doa keburukan tadi. Ini indahnya Islam. Meskipun ya terhadap orang kafir pun ya tetap menjunjung tinggi keadilan. Ya. Kemudian ya, wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibunallahu bima nakul. Lanjutan ayatnya tadi. Kita selesaikan ayat 8 ya. Wa yaqulun, mereka orang-orang Yahudi tadi mengatakan fi anfusihim, berkata pada diri mereka sendiri. Batin, ya. Laula yu'adzibunallahu bima nakul. Mengapa Allah tidak menyiksa kita disebabkan apa yang kita ucapkan itu? Maksudnya kalau memang itu Muhammad itu nabi, kan kita mengucapkan keburukan. Seharusnya Allah membalasnya langsung, kita ini disiksa di dunia gitu loh. Tapi ternyata kita enjoy saja, tidak ada masalah. Paham di sini? Maka Allah ya langsung menjawabnya, hasbuhum jahannam. Ya cukup, kata Allah Ta'ala, bagi mereka ini neraka jahanam. Mananya bukannya Allah Ta'ala membiarkan ucapan keburukan mereka, kemaksiatan mereka, kemudian Allah tidak turunkan azab di dunia, berarti mereka aman, dan mereka menganggap diri mereka benar. Tidak, hasbuhum jahannam. Cukup nanti di akhirat neraka jahanam. Ya. Yaslauna fa bi'sal masir, yang akan mereka masuki, ya. Dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali, ya. Neraka jahanam akan ditarik oleh 70.000 malaikat. Berapa? Ya. Di dalam hadis ya, neraka jahanam ini kan ditarik dengan tali kekang oleh 70.000 malaikat. 70.000 tali kekang.
Namanya zimam. Zimam itu tali kekang, tarik. Jumlahnya ada 70.000. Setiap satu tali ditarik oleh malaikat sejumlah 70.000 malaikat. Besar sekali jemaah. Ya, makanya ketika musim sangat panas sekali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu min fihi jahannam, itu merupakan hembusan nafas neraka jahanam. Ya. Jadi cuaca yang sangat panas ekstrim yang ada di bumi ini itu merupakan sebagian hembusan kecil saja. Bagaimana di nerakanya? Waliyadzubillah. Nah ini, jadi mereka kaum Yahudi ya, orang Yahudi ini ya, batin bahasa kitanya. Ya kalau itu Muhammad itu nabi, kita kan mengucapkan salamnya salam doa keburukan. Assalamualaikum, mudar kamu gitu. Ya, tapi kenapa kita aman saja? Allah tidak nyiksa kita gitu. Langsung Allah balas, hasbuhum jahannam. Yaslawna fa bi'sal masir. Cukup bagi mereka itu neraka jahanam, mereka akan memasukinya dan neraka jahanam seburuk-buruk tempat kembali. Nah, ini jamaah yang bisa kita sampaikan ya. Sedikit daripada tadabbur ayat 7 dan 8 dari surah Al-Mujadilah. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan bapak-ibu sekalian. Insyaallah lain waktu bisa kita sambung lagi ya, untuk ayat yang berikutnya. Allahu taala alam bisawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.